Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bainati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita hadiahkan kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita masih dapat menghirup udara yang segar dan berkeliaran di muka bumi ini. Salawat dan salam tak lupa dan tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada yakninya Nabi junjungan kita, pemungkas sekalian Nabi, penutup sekalian Rasul, yakninya baginda Nabi besar Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, saya Cynthia Azela dengan NIM 2122083 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan suatu syarahan pendek pidato sebagai pengingat untuk kita semua yang berjudul Hari Kiamat. Hari Kiamat sudah tidak asing lagi di telinga kita, sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ahnil manfus, yang artinya hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Dan tahukah kamu apa itu hari kiamat? Pada hari itu manusia seperti laron-laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Begitulah Allah memaparkan, menggambarkan, mendeskripsikan tentang kedahsyatannya hari kiamat itu. Namun, kapankah hari kiamat itu datang? Tidak ada dalil, tidak ada hadis yang pasti menjelaskan kapan hari kiamat itu akan datang. Namun, Allah telah memberikan tanda-tandanya di dalam Al-Quran, dan juga Nabi Muhammad telah memberikan tanda-tanda akan datangnya hari kiamat itu di dalam hadis-hadisnya. Di antara tanda-tanda yang diberikan oleh Allah akan datangnya hari kiamat itu adalah, yang pertama, terbitnya matahari dari sebelah barat. Yang kedua, munculnya Dajjal. Yang ketiga, munculnya Yakjud dan Makjud. Yang keempat, kemunculan Imam Mahdi. Dan yang selanjutnya, munculnya asap yang mematikan atau ad-dukhan. Itu adalah tanda-tanda besar akan datangnya hari kiamat. Jika semua itu telah muncul, maka sedikit lagi kiamat atau kehancuran bumi ini akan datang. Namun, bagaimana dengan tanda-tanda kecilnya? Apa tanda-tanda kecil sebagai pertanda akan datangnya hari kiamat? Di antaranya yaitu perempuan yang menyerupai laki-laki, hubungan antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan atau sesama jenis, ya, sering terjadinya gempa bumi, dan tanda-tanda anak yang durhaka kepada orang tuanya, orang tua membunuh anaknya. Itu merupakan tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat, dan tanda-tanda itu semua sudah kita lihat di lingkungan kita, di dunia kita pada saat sekarang ini. Mengenai akan datangnya hari kiamat ini, apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita? Jika kita sebagai orang Islam, kita harus percaya akan datangnya hari kiamat. Percaya akan adanya hari akhir atau akan adanya hari kiamat adalah merupakan rukun iman yang kelima. Karena di antara ciri-ciri orang yang beriman yaitu percaya akan datangnya hari akhir. Hari kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan di muka bumi ini. Hari berakhirnya hancurlah semua yang kita cari-cari di dunia ini.
Hancurlah gedung-gedung mewah yang telah kita bangun, harta yang telah kita cari-cari, jabatan yang telah kita damba-dambakan, hancur semuanya, dan anak yang paling kita sayangi pun akan kita tinggalkan dan akan kita berpisah dengannya. Lantas apa yang akan kita bawa? Yaitu amal perbuatan soleh yang selama di dunia jika kita kerjakan. Wahai sahabat-sahabatku sekalian, sekarang kita telah berada di fase akhir zaman, yang artinya kita sudah hampir mendekati akan datangnya hari kiamat itu. Namun, sudahkah kita ada persiapan untuk menanti datangnya hari kiamat itu? Hari kiamat adalah hari yang dinantikan oleh orang-orang yang sedang berada di dalam kubur, di mana orang-orang yang sedang berada di alam barzah terus berdoa kepada Allah, meminta, ya Allah, cepatkanlah datangnya hari kiamat. Karena di fase kehidupan manusia setelah melewati fase alam rahim, setelah lahir ke dunia, lalu meninggal, menunggu datangnya hari kiamat, dan setelah hari kiamat itu manusia semuanya akan dimatikan, dan setelah itu akan dibangkitkan kembali, atau yang biasanya disebut dengan yaumul ba'ats. Setelah manusia dibangkitkan kembali, lalu dikumpulkan di suatu padang yang sangat luas disebut padang mahsyar. Lalu di sana datanglah baginda Nabi Muhammad, yang apabila kita sering bersolawat kepada Nabi akan memberikan syafaatnya di yaumul mahsyar. Setelah itu lanjut kepada yaumul hisab, yaitu hari perhitungan amal-amal kita di dunia, amal baik ataupun amal yang buruk. Bagaimana Allah akan mempertontonkan kerja kita selama di dunia? Kita sendiri akan melihat apa yang kita lakukan selama di dunia. Apabila amalan kita berat di sebelah kanan, maka berbahagialah, seseorang itu akan langsung masuk ke dalam surganya Allah. Namun bagaimana jika ternyata timbangan amal kita lebih berat kepada sebelah kiri? Nauzubillahi min dzalik. Setelah amal kita ditimbang, setelah itu lanjut kepada yaumil mizan, yaitu hari pertimbangan amal. Setelah amal kita ditimbang, selanjutnya kita akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim, di mana itu adalah jembatan yang menghubungkan antara kita dan surga atau neraka. Sudah pantaskah kita berada di surganya Allah? Sudah sanggupkah kita menunggu datangnya hari kiamat? Wahai sahabat sekalian, hidup ini sangatlah singkat antara azan dan iqamah. Hidup ini sangatlah sesingkat antara azan dan sholat. Lahir kita diazankan dan mati kita disolatkan. Untuk apa segala kemewahan dunia yang kita cari-cari ini, jika kelak yang akan kita bawa hanyalah semua kebaikan-kebaikan yang selama ini di dunia kita lakukan. Untuk itu, marilah sama-sama kita memperbaiki diri, sadar dan taat kepada Allah, dan sadar kita sudah berada di akhir zaman, di mana dunia ini hanyalah sebatas tempat persinggahan bagi kita. Tempat kita yang abadi dan kekal adalah di akhirat. Tempat kita adalah di surganya Allah. Tanamkan itu di hati kita untuk memotivasi kita menjadi orang yang lebih baik. Hal yang paling menyakitkan itu adalah saat kita tahu surganya Allah itu lebih luas daripada langit dan bumi, tapi kita tidak ada tempat di dalamnya. Mari sama-sama kita memantaskan diri agar kelak kita mampu bertatapan dengan Allah Sang Maha Pencipta kita, agar kelak kita dapat bersaksi untuk diri kita bahwa kita hidup di dunia hanya untuk mencari keridhaan Allah, hanya untuk mencari. Semoga apapun yang kita lakukan di dunia ini berdasarkan syariat Islam dan berdasarkan apa yang Allah perintahkan. Mari kita lakukan apa yang Allah perintahkan dan tinggalkan apa yang Allah larang. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Sekali lagi, saya ingatkan kepada kita semua, semoga kita dapat memantaskan diri untuk masuk ke dalam syurganya Allah.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.